Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pemuda di Magelang tewas usai konsumsi minuman keras yang dioplos parfum. Dua kurir sindikat gembong narkoba Freddy Pratama ditangkap di Pelabuhan Tanjung Mas. Belasan kilogram sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi disita. Warga Cilacap olah sampah jadi energi terbarukan ramah lingkungan. Konsep ekonomi sirkular di Cilacap diterapkan dengan mengolah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF. Sumber energi terbarukan RDF sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan pengganti batu bara. Dengan luas 2.124 km persegi dan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa, Cilacap menjadi kabupaten terluas di Jawa Tengah yang dipenuhi berbagai industri strategis, sehingga berpotensi memiliki timbunan sampah 950 ton per hari, dengan estimasi 0,48 kg per orang setiap hari. Penumpukan sampah selalu menimbulkan masalah. Tidak hanya sumber penyakit, tapi juga pencemaran air dan udara, hingga pemicu banjir. Guna mengatasi penumpukan sampah, Yani Kabul rutin mengumpulkan sampah organik maupun anorganik, kemudian menukarkannya ke bank sampah. Warga Kelurahan Tambak Reja, Kabupaten Cilacap ini menjadi nasabah Bank Sampah Pandu Sirkaya sejak tahun 2017. Dari penukaran setiap bulan pada minggu ketiga, Yani bisa memperoleh sembako hingga uang tunai, tergantung berat sampah anorganik yang ditukarkan ke bank sampah. Dibawa ke bank sampah ini sampah yang jenis kayak gimana, Bu? Ya, plastik, terus bekas gelas itu, terus karton. Sekali terkumpul, Ibu biasanya berapa kilo atau berapa gram? Atau Diuangkan langsung sih, berarti 16.000, 15.000 gitu loh. Bisa. Kalau 15.000 dia tukar sama minyak, sabun cuci atau sabun mandi gitu. Harapan Ibu apa dengan adanya bank sampah ini, Bu? Ya rumah kita jadi bersih, nggak ada nyamuk. Bank Sampah Pandu Sirkaya Kelurahan Tambak Reja dibentuk sejak tahun 2017 untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sedangkan pengolahan sampah anorganik mulai tahun 2021. Pembentukan Bank Sampah Pandu Sirkaya bermula dari kepedulian warga Kelurahan Tambak Reja menjaga kebersihan lingkungan. Punya rasa sosial bagaimana mengatasi sampah biar warga itu merasakan kebersihan, lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan juga warga itu bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Nah, karena sampah anorganik itu kan berhubungan langsung dengan ibu-ibu, nggih. Jadi kita itu melakukan yang namanya sistem penukaran sampah dengan sembako. Setelah sampah diterima, pengurus Bank Sampah Pandu Sirkaya memilah sampah organik dan anorganik. Dari sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sementara dari sampah anorganik, pengurus Bank Sampah Pandu Sirkaya mengolahnya menjadi aneka kerajinan menarik yang berguna untuk keperluan sehari-hari ataupun kembali dijual kepada konsumen, seperti tas keranjang dan vas bunga dengan waktu pembuatan selama sebulan sampai 2 bulan. Pembentukan bank sampah merupakan salah satu penerapan konsep ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi dengan model bisnis mendaur ulang demi mewujudkan lingkungan yang baik dan kemakmuran ekonomi. Konsep ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan ulang, perbaikan, serta daur ulang sehingga mengurangi volume sampah ke tempat pembuangan akhir. Dengan konsep ekonomi sirkular, masyarakat Kelurahan Tambak Reja, Kabupaten Cilacap berhasil mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Salah satunya adalah tas keranjang cantik ini yang diolah dari sampah anorganik menjadi tas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kembali dijual untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat Kelurahan Tambak Reja memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang berguna menjadi hasil kerajinan. Yang menarik seperti ini ada vas, kemudian ada juga keranjang cantik lainnya yang berhasil diolah di Bank Sampah Pandu Sirkaya. Implementasi dari ekonomi sirkular itu adalah salah satunya bank sampah. Jelasannya seperti apa ya, Mas? Bank sampah ini cukup signifikan
bisa membantu pengurangan sampah sebelum ke TPA gitu ya. Beberapa literatur juga mengatakan cukup signifikan jumlah sampah yang dikelola oleh satu bank sampah. Salah satunya misalnya bisa mencapai 930 kg per bulan sampah yang dikelola di bank sampah. Namun sayangnya ketika kita berbicara bank sampah, 11% dari sampah plastik di Pulau Jawa dikelola secara model sirkular ini. Artinya masih ada 88-89% sampah yang masih ada di masyarakat gitu ya. Kedepannya bank sampah ini harus bisa digalakan lebih masif lagi. Tidak hanya bank sampah, bentuk lain penerapan ekonomi sirkular di Cilacap adalah penggunaan teknologi modern RDF atau Refuse Derived Fuel di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Fasilitas RDF dibangun tahun 2017 dengan lahan 3 hektar, kemudian dikembangkan sejak tahun 2020. Hasil kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pemerintah Cilacap, Pemerintah Jawa Tengah, dan Kerajaan Denmark. Pengolahan sampah menjadi RDF di Jeruk Legi merupakan yang pertama sebagai cikal bakal RDF di wilayah lain. RDF digunakan sebagai pengganti batu bara di pabrik semen dan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, kehadiran RDF mampu mengatasi masalah sampah dan hasil jualnya menambah pendapatan asli daerah Cilacap. Hingga Februari 2023, 120.000 ton sampah perkotaan telah diolah menjadi 59.000 ton RDF sebagai bahan bakar alternatif yang bernilai ekonomis. RDF juga diklaim solusi penanganan sampah di Cilacap yang ramah lingkungan. RDF di Cilacap dimanfaatkan pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia seharga Rp300.000 per ton. Ada pula PT Unilever Indonesia sebagai produsen pengolah sampah yang meningkatkan kapasitas bahan baku RDF menjadi 200 ton sampah per hari. Ada PT SBI dan Unilever yang berkontribusi di sini. Sampah segar ini akan dicacah, kemudian dikeringkan selama 21 hari menjadi produk yang akan dimanfaatkan oleh off-taker PT Solusi Bangun Indonesia menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang kita sebut RDF untuk melakukan proses pembakaran kilen di kilennya mereka dalam produksi semen. Sampah yang diolah menjadi RDF berarti menurunkan kadar air hingga kurang dari 25%. Sedangkan nilai kalorinya meningkat dari 700 kilokalori per kilogram menjadi 3.200 kilokalori per kilogram setelah dicacah hingga 2 cm atau 10 cm. Dengan kapasitas pengolahan 140 ton sampah per hari, RDF yang dihasilkan mencapai 48,4 ton per hari. Mengubah sampah menjadi energi berguna semakin populer menjadi inovasi alternatif pengolahan sampah. Namun, perlu diperhatikan secara intensif, salah satu solusi mengurangi sampah ini jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ramadan Wibisono dan Faruk Akbar melaporkan dari Cilacap. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.